Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Tan dan Berduri Channel? Hari ini pembahasan saya adalah tentang pupuk ya. Kelapa sawit ini sangat membutuhkan pupuk untuk pertumbuhannya dan juga produktivitasnya. Lalu bagaimana cara perhitungan pupuk itu supaya tepat guna dan tepat komposisinya? Sebelum saya menjelaskan semuanya itu, jangan lupa tekan tombol like, komen, loncengnya, dan juga subscribe ya. Nah, supaya ada pemberitahuan video-video saya selanjutnya. Yuk, sekarang kita langsung ke TKP-nya. Oke, sekarang kita ke pembahasan tentang pupuk. Pupuk yang bagus untuk perkebunan kelapa sawit itu ya, khususnya buat sawit kita. Sek lur, coplok ya lur. Nah, itu adalah komposisinya 13-8-27. Kenapa harus 13-8-27? Ini tak jelas kesek ya lur. 13 ini adalah nitrogen. Oke. Kemudian fosfatnya 8%, kaliumnya 27%. Cara ngitungnya gimana supaya teman-teman itu paham bahwa pupuk itu harus komposisinya 13-8-27. Untuk kebutuhan per tahunnya, satu batang kelapa sawit itu adalah 2 kilogram. Nah, kenapa harus 2 kilo? Itu kan pertanyaan yang sering muncul di kepala sahabat Tan dan Berduri Channel ya. Gini, tak jelasin ya lor. Dari 2 kilo itu apabila komposisinya ini 13-8-27. Yuk kita hitung dulu. Sebelum ngitung ini teman-teman harus tahu konversinya ya. Jadi sebelum dihitung itu 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, oke gini ya. Jadi kita hitungnya sekarang gini. Satu batang 2 kilo berarti untuk 1 tahun 6 kilo. Nah kayak gitu kan. Kita hitung sekarang ya. 1 kilonya adalah 1000 gram. Berarti satu batang 2 kilo penggunaannya adalah 2000 gram. Dikali persentasenya adalah 13%. Nah hasilnya berapa? Cara ngitungnya gini loh. Nih supaya sampean bukan bingung ya ngitung. Guna nih HP aja loh. Ini bukan berarti saya nggak ngerti matematika ya, nanti supaya teman-teman tuh ngerti gimana sih persentase persen itu. Ya lor, sabar. Kalkulator lor. Nah sini dulu pak kameramennya. Ini kita udah pakai kalkulator, nampak ya. Sekarang 2000 kg dikali 13. Nah di sini ada angka persen ya, tinggal tekan persennya, kemudian sama dengan hasilnya adalah 260 gram. Nah ini untuk hasil ureanya atau nitrogen. Lalu bagaimana dengan fosfatnya? Fosfatnya adalah 8% dikali 2000 gram dikali 8%. Berapa hasilnya? Nah di sini teman-teman tuh tinggal ganti saja ya. 2000 gram dikali 8% sama dengan 160 gram. 160 gram. Kemudian KCl. Nah perlu ingat, teman-teman ingat ya, bahwa KCl ini adalah faktor penting pembesaran tandan. Jadi kalau KCl-nya ini kurang, tandannya ya kecil-kecil. Nah sekarang berapa KCl-nya kalau takaran 2 kilo? 2 kilo berarti 2000 gram dikali 27%. Sama dengan, nah sini lagi. Di sini kita bikin 2000 lor. Nah, itu dikali 27%. Hasilnya adalah 540 gram.
Nah, ini dia hasil perhitungannya. Gampang kan? Ini adalah untuk sekali pemupukan selama 4 bulan ya. Jadi dalam setahun itu 3 kali, berarti 6 kilo. Nah, kalau 6 kilo berapa hasilnya Mas? Kita hitung lagi ya. 6 kilo berarti 2 dikali 6, 12 kilo. Wah, gendeng goblok kayak. Slow ya lor, selor. Dihitung sih ya lor. 2 kilo dikali 3, setahun 3 kali berarti 6 kilo. Jatuhnya adalah 6.000 gram. Nah, 6.000 gram ini dikali 13% ureanya. Hasilnya berapa? 260. Cek ya lur, hitung-hitung kira rada angel ya lur. Nah, 260 dikali 3, hasilnya adalah 780 gram. Kemudian fosfatnya dikali 8%, hasilnya adalah 160 dikali 3 dikali 3, 480 gram. Dan terakhir ini lur, KCl, faktor penentu besarnya tandan kelapa sawit kita. Berapa hasilnya lur? Kita hitung lagi lur. 6.000 gram dikali 27%, hasilnya adalah 1000. Nah, ini dia titik yang paling pentingnya. Ternyata dalam setahun dengan komposisi 6 kilo, hasil dari KCl nya sendiri mencapai 1620 gram. Itu kenapa tandannya bisa besar-besar yang menerapkan 2 kilo setiap 4 bulan sekali. Nah, buat konco-konco ini yang mupuk nggak sampai 2 kilo, kemudian buahnya masih kecil-kecil, masalahnya di mana? Ya ini dia masalahnya. Letaknya di sini teman-teman. Nah, jadi kalau dalam setahun itu nggak sampai 6 kilo, ya hasilnya nggak sampai 30 ton per hektarnya itu. Jadi dalam setahun 6 kilo, hasilnya itu tadi. Itu jika teman-teman menggunakan pupuk komposisi 13827. Lah, di kalangan masyarakat itu sering bilang pupuk sultan, komposisinya 16-16. Hasilnya bagaimana? Nah, sekarang kita hitung perbandingannya ya. Saya lor, dihapus sih. Ini tadi kan sudah pupuk 13827. Mbak kameramenku lagi batuk lur. Dari kemarin nguntal biawak kayaknya. Slow ya lur. Gua nek terlalu tegang kurang ngejas juga. Iya ngapa jeblok wae to. Nah, sekarang pupuk sultan. Pupuk sultan. Langsung we kita bikin 6 kilo ya lur. 6 kilo berarti 6.000 gram dikali 16%. Pupuk sultan ini sendiri komposisinya adalah 16% nitrogen, kemudian fosfatnya 16%, kemudian KCl nya 16%. Alah, ini roll kita posek lor. Nah, 16% KCl. Sekarang kita hitung ya lor. Ini kita hitung 6.000 semua karena komposisinya seimbang di persen ya lor. Nah, hasilnya ini nanti sama semua lor. Nah, biar teman-teman yakin, sini dulu mbak kameramen, kita tunjukkan ya. 6.000 dikali 16%, hasilnya adalah 960.
gram. Nah ini juga 960 gram. 960 gram. Nah ini dia. Terjadi perdebatan katanya pupuk Sultan ini lebih bagus dengan komposisi 16-16. Secara harga pun lebih mahal ya. Sekarang kalau di pasaran sekitar 950 sampai 980 mungkin, tergantung merek dagangnya juga. Inilah hasilnya teman-teman. Sama-sama penggunaan 6 kilo. Di sini semuanya seimbang 960 gram. Itu per 6 kilo per tahun per batangnya. Jadi kalau dibandingkan dengan mahkota granular ya yang 13827 itu KCL-nya kalah telak ini. Ini enggak sampai 1000, sedangkan KCL di mahkota itu 27%. Ini tak hitung dulu lur. Dikali 27%. Hasilnya adalah saya lur, sabar. Duh ya mainnya panas tenan ya lur. Salah waktu ini. Oke, dihitung dulu. 6000 dikali 27% sama dengan 1620 gram. Nah, nih. Ini perbandingannya antara pupuk Sultan 16-16 dengan mahkota. Perbedaannya di KCL ini lur. Sangat jauh dari 1620 punya mahkota 27%, sementara yang 16-16 itu cuman 960 gram. Nih. Jadi yang kemarin bilang pupuk Sultan itu bagus karena harganya mahal, pikirkan lagi ya lur, sebenarnya itu enggak juga. Secara komposisi dia cuma 16-16%, sementara 13827 itu KCL-nya 27%. Dengan takaran sama-sama 6 kilo per tahun, hasilnya ya ini. Jadi kalau dihitung secara menguntungkannya, mana yang lebih menguntungkan Mas? Ya menang yang 13827. Karena dengan hitung-hitung itu KCL-nya mencapai 1620 gram per batangnya per tahun. Nah, yang perlu teman-teman ingat ya. Ini kalau mupuk itu setiap 4 bulan sekali, takarannya per batang itu harus 2 kilo. Kalau kurang dari 2 kilo ya tandanya ya masih kurang maksimal. Bahkan ada teman saya itu yang dalam per tahunnya dia sampai 9 kilo. Jadi dalam sekali pemupukan selama 4 bulan itu, 4 bulan sekali, 3 kilo dia makainya. Tapi ya tergantung kantongnya ya. Jadi urusannya repot kalau udah ke situ. Nah, itu tadi penjelasan saya seputar cara perhitungan pupuk per batangnya dan juga perbandingan antara pupuk Sultan dan pupuk mahkota. Ini adalah hasilnya. Jadi buat teman-teman sebaiknya gunakanlah pupuk yang memiliki komposisi 13827 karena dari situlah hasil akan didapatkan maksimal. Untuk ureanya 13% tidak apa-apa karena tanaman PTM menghasilkan itu tidak banyak membutuhkan nitrogen. Fosfatnya juga enggak terlalu banyak. Komposisi yang tepat itu adalah itu, sementara yang pupuk Sultan 16-16 ini sebenarnya kurang cocok ya. Jadi yang bilang itu pupuk Sultan ya karena harganya, bukan karena kualitasnya. Saya nggak bilang pupuk ini jelek ya, tapi lebih cocoknya untuk tanaman musiman seperti jagung, semangka, kacang, tanaman hortikultura lah. Kalau untuk tanaman kelapa sawit sebaiknya menggunakan 13827. Atau lebih baik lagi kalau teman-teman tuh menggunakan pupuk tunggal. Karena secara komposisi seperti KCL mencapai 60% pada pupuk tunggal, urea mencapai 46% dan juga fosfatnya sampai 46% juga. Cuma kalau pupuk tunggal dikurangi dosisnya ya. Hitung aja seperti ini. Berapa kilo konversikan ke gram, kemudian kalikan persentase komposisi pupuknya, hasilnya nanti akan teman-teman ketahui. Itu cara perhitungannya. Nah, kayak ngono ki mulur cara ngitung pupuknya. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, di like juga, ojo lali komen juga, nanti tak bales di kolom komentar. Siapapun yang komen pasti tak bales ya. Mudah-mudahan informasi ini tadi bermanfaat. Karena sekarang waktunya tengah hari, panas sepol, ku kameramenku sampai keringetan. Jadi
Saya sudahi dulu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.